2023 selain masalah global krisis juga dihadapkan dengan namanya tahun pemilu. Lantas bagaimana Muhammadiyah, khususnya jaringan saudagar Muhammadiyah, melihat ekonomi 2023? Bagaimana Pak Bambang Wijonarko? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus. Apa kabar Pak Tomo? Makasih banyak. Alhamdulillah sehat. Salam sehat semuanya. Ya, amin. Saya berbahagia hari ini didampingi oleh penasehat direksi Bank Sinamars Syariah. Ya, terkait dengan pertanyaan tadi dari Mas Agus, memang beberapa bulan terakhir ini, ini muncul isu. Ya, kita nggak tahu nih bahwa alam kan, nanti terkait dengan isu adanya di tahun 2023 akan terjadi resesi, inflasi dan sebagainya terkait. Nah, ya kita sebagai hamba Allah yang harusnya bertakwa, ya ini kan sesuatu belum terjadi, artinya belum takdir lah. Kita masih ada ikhtiar, ada doa dan sebagainya. Nah, terkait dengan doa, saya pikir itu hubungan manusia dengan penciptanya, hablum minallah. Nah, terkait dengan ikhtiarnya tentu kami dari Muhammadiyah, khususnya JSM, Jaringan Saudagar Muhammadiyah, membuat sebuah ikhtiar, dan ini sebenarnya juga harusnya bisa diinisiasi jauh-jauh hari atau enggak tahun-tahun yang sebelumnya. Kita ini selama ini lupa kepada hal yang lebih fundamental, yang lebih strategis adalah masalah ketahanan pangan. Karena kalau terjadinya inflasi, resesi segala macam ini kan faktor utamanya adalah masalah ketahanan pangan. Nah, insya Allah JSM akan menginisiasi adanya sebuah gerakan ketahanan pangan nasional, karena selama ini gerakan tersebut sifatnya sporadis dari lembaga tertentu atau kementerian tertentu, tidak membuat sebuah integrasi di antara lembaga maupun kementerian yang ada. Nah, nanti insya Allah JSM ini akan menginisiasi adanya gerakan tersebut, mengintegrasikan seluruh komponen dari hulu maupun sampai ke hilir. Mas Pak Bambang, kenapa pilihannya adalah ketahanan pangan atau sektor pangan? Sementara beberapa potensi-potensi ekonomi ya itu masih banyak sekali. Kenapa JSM memilih untuk 2023 ini adalah sektor di pangan itu sendiri? Ya, kita belum lama ini bangsa Indonesia maupun dunia mengalami sebuah pandemi. Adanya COVID-19. COVID-19 atau pandemi ini adalah seleksi alam yang sangat luar biasa itu. Itu sangat dahsyat lah, merontokkan bahkan perusahaan-perusahaan konglomerasi pun pada rontok. Hanya bisnis yang bergerak di bidang pangan lah itu yang nomor satu, itu yang bisa eksis. Nah, kemudian ya kita melihat adanya beberapa pejabat kemarin kasus, kemudian sampai akhirnya harus dilengserkan, itu kan masalah juga bagian dari pangan. Dan sampai sekarang ya ini mohon maaf, pemerintah pun saya melihat belum berhasil mengatasi problematika terkait dengan ketahanan pangan. Bukankah pemerintah sebelumnya sudah ada namanya program food estate atau itu? Ya, tapi kenyataannya sampai sekarang kan contoh misalkan satu komoditi yang kecil tapi pedas, namanya cabai. Cabai fluktuatifnya luar biasa. Kemudian harganya itu bisa berubah bukan dalam tempo bulan atau minggu, bahkan bisa per jam pun berubah. Nah, itu sebuah komoditi yang kecil tapi pedas dan itu rentan dengan adanya inflasi. Kira-kira kiat-kiat dari JSM bagaimana untuk membangun sektor pertanian ini, Pak? Nah, salah satunya adalah momen kita di saat ini,
dalam acara GSM Business Talk ini. Iya. Ini adalah bagian dari sosialisasi untuk GSM dalam rangka untuk menginisiasi lahirnya gerakan ketahanan pangan nasional. Dan harapannya adalah salah satu ikhtiar yang konkret yang bisa kita lakukan adalah kita perbaiki sektor hulunya dulu. Dalam hal ini adalah petaninya. Problematika petani di mana sih? Nah, salah satu problematika di petani adalah masalah permodalan. Nah, makanya alhamdulillah ini adanya Pak Tomo ini, saya melihat wajahnya penuh semangat, penuh luar biasa lah. Amin. Nah, ini Sinarmas Syariah ini sangat antusias untuk bersama-sama dengan CSM kita akan membangun, Pak ya, betul. membangun ketahanan pangan. Ya paling enggak kalau kita kelak meninggal itu hal yang pasti kita sudah pernah berikhtiar, Pak. Ya. Jadi kalau ditanya malaikat kita sudah pernah ikhtiar, Pak. Ya. Betul. Minimal walaupun masih tataran GSM Business Talk ini, Pak. Iya. Jadi itu yang kira-kira. kemarin ya, waktu viral di berbagai macam media-media, ya ada di media nasional maupun di media di Muhammadiyah terkait sinergisitas antara GSM dengan Bank Sinarmas Syariah itu ya mungkin. Betul, ya. betul, Itu. betul.